Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita boleh beribadah walaupun masih secara online. Saya berharap ibadah online ini yang terakhir, karena kita semua rindu untuk kita boleh beribadah bertatap muka. Namun semuanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa banyak begitu luar biasa Tuhan berkaya di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat melalui hari-hari ini Tuhan. Begitu banyak permasalahan, begitu banyak Tuhan beban yang ada. Namun kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau, yang senantiasa memberi pengharapan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu.
Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedaranya hatiku kapun kau, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Tempatku berlindung, Hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kapun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hati
serukan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang ku sembah, Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama-Nya, sebab hanya Dia yang layak dipuji disembah. Hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, sebab Engkau gunung batu kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Saat dalam kesesatan, saat dalam kemenangan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami Tuhan terjatuh sampai tergeletak. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan jalan melenceng sedikit pun Tuhan. Kau bawa kembali kami ke dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih sungguh lagi Bapa, menaikkan pujian syukur kami. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama yang berkuasa, nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, biarpun di rumah tidak ada salahnya. Kita mau sedikit menari buat Tuhan, biar kita persembahkan yang luar biasa buat Tuhan. Karena betapa indahnya bersama Tuhan itu, bersama saudara-saudara seiman. Puji nama Tuhan. Oh, betapa indahnya
Kita masih mau memuji Tuhan lagi. Kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Biar setiap kita memuji menyembah Tuhan. Biar sukacita Tuhan senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Serukan Allahku dahsyat. berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Tinggikan nama Tuhan. tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Boleh kembali duduk. Kita saat ini mau mempersiapkan siap hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kemurahan Tuhan yang senantiasa memenuhi setiap hati kita. Anugerah Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kemurahan
kami sembah, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Betapa kami bersyukur Bapa, betapa kami berterima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami lebih sungguh lagi menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami lebih sungguh lagi menikmati hadirat-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja. Haleluya. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Engkau saja yang Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja. Yang layak dipuji dan disembah. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku pemerintah sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selama-lamanya, sampai sampai selama-lamanya kami mau memuji-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Dan saat ini kami anak-anak-Mu siap Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu, minta pimpinan-Mu dengan Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu di rumah di mana saja berada. Biarlah firman-Mu memberi hikmat, memberi jalan keluar, memberi jawaban kepada setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sangat membutuhkan kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang terus berbicara untuk mengajak hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang makna dari sebuah latihan. Seringkali kita meremehkan bahkan mengacuhkan dari sebuah latihan. Kadangkala kita tidak serius dengan sebuah latihan. Kadangkala kita semaunya sebab kita merasa hal itu seperti tidak berguna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita tentang berbicara dengan kalimat kata latihan. Kita membaca dalam 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul
dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Alkitab menganjurkan berbicara kepada kita untuk melatih beribadah? Untuk melatih kita percaya kepada Tuhan. Supaya ada sesuatu yang terjadi, sebab dengan kalimat latihan itu adalah melakukan pembiasaan untuk suatu tujuan. Kalimat latihan pengertiannya adalah melakukan pembiasaan untuk sebuah tujuan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pengertian latihan untuk pembiasaan ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita. Maka Alkitab juga menulis untuk latihan ibadah. Latihan kita datang kepada Tuhan. Latihan kita untuk terus-menerus beriman dan percaya, berharap, mengharapkan akan campur tangan Tuhan. Kita mau latihan terus minta kuasa Tuhan ini selalu bekerja di tengah kita setiap saat. Oleh karena itu saudaraku, karena apa? Supaya kita melakukan pembiasaan untuk sebuah tujuan. Pembiasaan pola makan sehat itu adalah sebuah tujuan supaya kita makan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna itu makanan sehat. Tidak harus mewah, yang penting isi kandungannya yang sama. Enggak perlu tempat servisnya yang bagus-bagus, yang enak, yang romantis, yang enak, yang serba oke. Tempatnya yang nyaman, tetapi apa kandungannya bukan mengandung yang 4 sehat 5 sempurna. Itu bukan masuk pola sehat. Orang yang biasa membiasakan dengan makanan pola sehat dengan sebuah tujuan untuk kesehatan. Dengan latihan pembiasaan untuk hidup sederhana. Kita biasa hidup dengan pola sederhana, yang penting bersih. Yang penting kelihatan orang tetap bersih, segar. Tidak harus dengan pakaian yang branded. Tidak harus dengan pakaian yang mahal-mahal. Yang harganya ratus-ratus juta. Yang kadangkala tidak sesuai dengan kemampuan kita paksakan untuk meminjam, untuk mengkredit. Saudara-saudaraku, itu adalah pola kebiasaan. Kalau hidup kita melatih untuk hal pola-pola yang selalu di atas. Nanti kebentuknya kita selalu hidup pengennya di atas. Di saat kita mulai jatuh di bawah, kita tidak siap untuk itu. Tidak siap. Ujung-ujungnya saudara menyangkal Tuhan. Ujung-ujungnya saudara marah sama Tuhan. Selalu Tuhan menjadi biang amarahan saudara. Menjadi sasaran kemarahan kita. Sebab kita tidak siap untuk mengatasi sebuah kesulitan dalam hidup ini. Karena kita terlalu melatih, melakukan pembiasaan dengan pola hidup yang mewah. Kita harus coba dengan hidup dengan pola yang sederhana. Ambil di tengah-tengah. Mungkin pola hidup miskin juga tidak perlu kita kalau memang kita ada. Pola hidup yang sangat terlalu ngepres juga ya kita juga tidak perlu kalau memang itu kita miliki. Seperti kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan.
Yang penting dalam hal ini adalah kita mau coba membiasakan dengan latihan pembiasaan hidup sederhana. Dengan apa adanya. Orang yang hidup dengan apa adanya adalah yang memelihara hati, memelihara pikiran. Mereka dengan hidup pola yang sederhana ini akan selalu hidup bersyukur dengan Tuhan. Akan selalu hidup mengatakan syukur aku diberkati. Syukur hari ini aku bisa bernapas. Syukur aku hari ini masih bisa hidup. Syukur aku hari ini bisa sehat. Syukur Tuhan melimpahkan ini dan itu kepadaku. Syukur Tuhan memberikan baik kesakitan, baik apapun penderitaan yang kita hadapi sebab Tuhan tahu punya tujuan untuk pelajaran tertentu. Untuk tujuan tertentu. Kadangkala Allah membawa ke bukit, kadangkala Allah membawa ke lembah. Kadangkala Allah membiarkan kita tertusuk duri dan keluar darah dan sakit rasanya. Tapi kadangkala Tuhan membiarkan kita untuk tidur di tempat yang nyaman dan empuk. Seperti domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau. Tapi kadangkala kita dibawa ke gurun. Itulah cara Allah mendidik. Sebab Alkitab jelas. Orang yang beriman kepada Allah. Kalau di dalam ayat yang ke-6-nya sebelumnya dituliskan di situ saudara. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-6. Katanya apa? Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kenapa kita disuruh menjadi orang yang percaya, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita? Pokok iman yang kita miliki, yang kita yakini, tetapi saudara tidak terdidik, akhirnya lari sana, lari sini. Percaya sana, percaya sini. Saudara jadi liar. Saudara menjadi enggak karuan. Berharap sana, berharap sini. Jadi saudara sudah mulai berharap hamba Tuhan ini, berharap hamba Tuhan sana. Ono lebih hebat, ini lebih hebat. Hamba Tuhan bukan dukun, saudara. Bukan orang-orang hebat ini hebat. Tidak ada seperti itu. Di hadapan Tuhan adalah satu. Untuk tujuan kekekalan sampai dalam kerajaan surga supaya saudara memiliki pokok-pokok iman yang dianut terdidik. Ini Alkitab jelas. Makanya kita perlu dilatih. Perlu ada latihan ibadah. Sebab kalau kita membiasakan dengan pola hidup sederhana. Pola hidup beribadah beriman dengan Allah. Ada sebuah tujuan tertentu dengan harapan besar. Saudara menjadi kuat dan hebat. Menjadi seorang pemenang. Dan akan selalu menjadi pemenang dan terdepan. Orang boleh saudara tumbang dalam segala hal. Tetapi anak Tuhan terus survive. Terus teguh dan kuat. Banyak hal orang-orang mengeluh. Tetapi anak Tuhan maju terus. Pantang mundur. Dengan kehidupannya yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang tidak pernah menyerah sebab ada apa? Dia biasa terlatih dalam hidupnya. Terlatih. Saya ingin membiasakan saudara untuk hidup pola sederhana. Saudara miliki apa yang saudara punya. Mungkin sekarang sudah memiliki. Tapi hiduplah dengan pola hidup yang sederhana.
Sesuai dengan kemampuan apa yang bisa kita miliki, silahkan. Sebanyak-banyaknya mungkin saudara bisa berjuang untuk memiliki apa yang ada dalam dunia ini. Tapi saudara, untuk hidup pola sederhana itu adalah perlu latihan, pembiasaan dengan maksud tujuan tertentu. Sebab dengan cara yang seperti ini, kita bisa bertahan dengan baik. Di saat kita mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, kemiskinan, apapun yang terjadi, menimpa dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, kita bisa kuat. Sebab kita sudah biasa melatih. Saudaraku, hidup di mana kita harus mengerti kenapa saudara latihan itu penting. Terutama sebagai pokok primar untuk melakukan sebuah pembiasaan. Latihan ibadah. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi perlu kita latih bukan hanya sekedar badani. Tetapi badani itu juga kita harus latih sekalipun terbatas. Alkitab berbicara bukan tidak boleh. Kita melakukan nge-gym, olahraga, jogging, berenang. Alkitab tidak melarang, bahkan menganjurkan untuk latihan itu. Alkitab menganjurkan suruh apa? Latihan badani, latihan ibadah. Sebab latihan badani kata Alkitab itu cukup terbatas gunanya. Saudaraku, kalau latihan ibadah mengandung janji. Mengandung janji Allah. Untuk apa? Sebab kalau latihan ibadah itu ada dua fungsi. Fungsinya untuk hidup di dunia ini secara badani. Itu berguna. Tapi kalau latihan badani. Itu hanya terbatas. Sebatas fisik. Tapi kalau ibadah. Kita melatih. Melakukan pembiasaan untuk tujuan tertentu dalam sebuah kekekalan tujuannya. Ibadah untuk tujuan sebuah kekekalan bagi kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah lepas dari pimpinan Tuhan. Sebab saat kita beribadah, di situ ada Roh Kudus bekerja. Tangan Tuhan campur tangan. Tangan Allah memegang kita yang tidak pernah melepaskan di mana saudara berada. Saudara, yang dikasih Tuhan, latihan ibadah mengandung janji. Janji hidup di dunia secara badani. Kita bisa tegar. Kita bisa optimis. Kita bisa semangat, termotivasi. Kita bisa kuat menghadapinya. Badan kita akan terus mengalami sebuah kekuatan yang kadang-kala tidak sesuai dengan kita yang kita pikirkan. Kelihatannya capek, lelah. Tetapi kalau dengan Tuhan ada janji-janji kalau kita percaya dengan Allah dalam sebuah latihan peribadahan. Dengan percaya kepada Yesus ada sebuah semangat, ada sebuah optimis, ada sebuah saudara ketegaran hati sehingga mengkuatkan sehingga tubuh kita menjadi kuat. Itu berguna. Kenapa kita menganjurkan latihan ibadah yang benar? Utamakan latihan ibadah yang harus kita prioritaskan dalam hidup adalah lakukan dengan segenap hati. Lakukan latihan ibadah
dengan sebuah kejujuran, dengan segenap hati, dengan kepasrahan kepada Allah. Itu yang memberi kekuatan bagi badani. Berkat juga untuk latihan ibadah, mengandung janji bagi Allah. Untuk apa? Hidup dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan Allah. Kita melatih, melakukan pembiasaan dengan beribadah untuk sebuah tujuan apa? Masuk dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan Allah. Hidup kita adalah untuk Allah. Hidup adalah sebuah keuntungan. Oleh karena satu tujuan hidup kita tujuannya adalah masuk dalam kerajaannya. Maka latihlah hidupmu untuk beribadah dalam setiap hari. Beribadah untuk saat ini, sekalipun kita lewat Zoom, lewat online, lewat cara-cara lain. Tetapi kita bersyukur masih punya kemampuan dan kekuatan. Kita harus tetap melatih. Badan ini memang menjadi sebuah problem. Kadang-kala badan ini yang selalu tidak mau beribadah. Yang selalu mengajak kita untuk menghindar dalam peribadahan. Adalah faktor masalahnya dari badan ini. Badan ini pengen sesuatu yang senang. Pengen sesuatu yang nikmat. Pengen sesuatu yang enak. Yang tidak pernah berpikir tentang kekekalan. Oleh karena saudaraku, kenapa diutamakan kita penting melatih dengan latihan ibadah. Saudara, dengan cara silakan berdoa. Setiap saat, latihanlah untuk rutin berdoa. Jangan saat mau makan kita berdoa. Kita bisa lagi mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau lakukan aktivitas, melakukan apa saja, kita berdoa, menerima apa saja, bersyukur sama Tuhan. Itulah sebuah bentuk latihan beribadah. Pernahkah kita melatih untuk hal seperti itu? Supaya tetap terjaga hati dan pikiran kita ini terus berhubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini, karena sementara gereja sudah tidak lagi tatap muka, saudara semakin cuek, semakin jauh. Bahkan menyapa Tuhan pun dalam sehari tidak pernah. Rasanya sudah mulai melupakan. Nanti aja nunggu dibuka gereja, baru aku ke gereja bisa menyapa Tuhan. Apakah seperti itu? Anak Tuhan tidak seperti itu. Terus menjaga keinginan sebab dia tahu saudara, latihan ibadah itu adalah sebuah prioritas yang harus kita utamakan. Sebab dalam hal ini Alkitab berkatakan ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini, hidup badani, hidup sekarang ini, maupun hidup yang akan datang. Bagaimana kalau latihan badani, Pak? Apakah boleh? Ya silakan. Walaupun Alkitab mengatakan latihan badani terbatas gunanya dalam ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi itu juga perlu kita lakukan walaupun terbatas. Dengan cara apa? Ya, kita boleh dengan jogging, menjemur setiap pagi dengan latihan ringan untuk orang-orang tua, silahkan. Berjalan kaki, silahkan. Sebab latihan badani itu terbatas. Makanya untuk melakukan sebuah latihan badani adalah untuk pembiasaan mencapai sebuah tujuan kesehatan. Supaya terjadi kesehatan, darah lancar seluruh tubuh kita. Semuanya baik, tulang-tulang kita kuat. Oksigen yang kita hirup juga baik. Sinar matahari juga memberi
vitamin-vitamin untuk kekuatan dan kesehatan bagi kita. Dan ini saudara kita lakukan, memang kita lakukan secara terus-menerus. Kita lakukan secara latihan badani walaupun memang terbatas. Jangan kita juga mengabaikan. Lalu saudara tidak melakukan, lalu saudara semaunya dengan badan ini. Coba berusaha melakukan askese, menyangkal diri, sehingga badan ini seolah-olah tidak berguna lagi. Padahal Alkitab katakan tetap latihan badani. Latih sekalipun itu terbatas. Tapi kita punya tujuan latihan badani hanya untuk kesehatan. Latihan badani adalah kebiasaan untuk mencapai sebuah tujuan kebugaran. Ya, badan kita semakin bugar, semakin sehat, semakin kelihatan awet muda. Kelihatan saudara masih tetap, saudara punya keperawakan yang indah, yang bagus, yang kuat. Itulah fungsi dari latihan badani. Untuk kesehatan, untuk kebugaran, juga untuk ketampanan atau kecantikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara ingin tampan, ingin cantik, coba lakukan latihan badani. Walaupun terbatas. Boleh kita lakukan, dan itu memang boleh. Alkitab menganjurkan supaya kita melakukan sebuah latihan, pembiasaan untuk tujuan tertentu. Silahkan. Bukan yang jelek yang kita lakukan. Bukan melakukan pembiasaan yang buruk, yang negatif yang kita lakukan. Tetapi biar kita melakukan pembiasaan yang positif. Dalam setiap melakukan kegiatan yang kita kerjakan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melatih. Melatih beribadah. Melatih badani. Melatih hidup kita untuk terus taat kepada Tuhan. Melatih terus kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Melatih untuk kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Melatih kita untuk selalu berpuasa. Mungkin seminggu sekali, 2 kali, sebulan sekali, 2 kali. Silakan. Kita minta berharap terus Tuhan bekerja. Saya yakin di saat kita terus berserah kepada Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu ada Tuhan menyertai. Selalu Tuhan adakan. Selalu Tuhan siapkan. Saudaraku, banyak hal yang kita kerjakan hari ini, yang kebiasaan kita lakukan hari ini, yang negatif, mari kita rubah dengan perkara yang positif. Beri saudara sebuah prioritas untuk latihan beribadah. Sebab itu mengandung janji. Janji baik hidup ini, sekarang ini. Baik untuk kekekalan. Demikian pun kita mau melatih. Latihlah secara badani. Walaupun itu terbatas. Untuk apa? Sebuah kesehatan. Tujuannya kesehatan. Tujuannya kebugaran. Tujuannya adalah untuk ketampanan, kecantikan. Supaya enak dilihat. Saudaraku, boleh itu lakukan. Alkitab tidak melarang. Oleh karena itu ada sebuah prioritas yang Tuhan inginkan, yang harus diutamakan. Sebagai dasarnya adalah latihlah engkau hidup untuk beribadah. Sebab dalam beribadah ada harapan besar untuk terus engkau maju dan kuat. Untuk terus engkau hidup di dalam Allah lebih dari yang lainnya. Lebih dari orang-orang yang biasanya. Sebab di saat kita percaya kepada Tuhan dengan beribadah, ada campur tangan Tuhan turun. Ada campur tangan Tuhan menyertai. Di saat kita mulai jatuh di satu titik, Tuhan tidak akan tinggalkan terus di situ.
tapi Tuhan angkat. Diberi ke tempat yang lain yang lebih baik. Tuhan kan beri terus ke tempat yang lebih indah. Dan saatnya di saat selesai, apapun penderitaan yang kita alami, semua ada akhirnya. Yang penting layani Tuhan dengan setia. Sebab dengan melayani Tuhan dengan setia, dengan terdidik, dengan pokok-pokok iman yang diajarkan kepada saudara yang setiap kali didengar oleh saudara, lewat hamba-hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini, saudara akan mulai terasa terbangun. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang terisi baik pikiran maupun hati. Tidak kita melantur, tidak kita menjadi sembrono, tidak kita menjadi terlalu bebas liar dalam kehidup beriman. Tidak. Tetapi iman dengan pokok-pokok dasar iman yang terdidik. Itu yang Tuhan ingin bertumbuh di tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kiranya semua menjadi berkat. Ajar untuk kita terus berlatih dalam ibadah. Berlatih secara maupun badani. Hiduplah dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyikan, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, telah hidupku Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini. Biar anak-anak-Mu semua setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, dapat pengertian pengetahuan yang Tuhan beri untuk terus mereka berlatih dalam ibadah. Memang peribadahan untuk mengiring Tuhan perlu banyak latihan supaya kami untuk membiasakan mencapai sebuah tujuan. Untuk melakukan pembiasaan supaya kami terlatih Tuhan. Semua tujuan untuk kuat dalam iman, kuat dalam badani, kuat dalam mengiring dan kesetiaan kepadamu. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini, turunkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau bekerja lebih jauh. Hamba-Mu hanya bisa berbicara dan terus Tuhan berbicara, menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah semua yang mereka dengar hari ini menjadi kekuatan yang besar baginya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya semua yang sudah melayani, baik Tuhan anak-anak Tuhan hari ini di tempat ini, yang melayani Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah turun atasnya, dan semua yang mereka kerjakan berhasil. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan mereka, beri kekuatan khusus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya mereka terus bisa menangani tentang masalah COVID ini lebih tuntas, beres. Pulihkan ekonomi bangsa kami, dan kembalikan semua anak-anak-Mu bisa beraktivitas seperti biasa. Inilah Tuhan permohonan hamba-Mu, dan kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan di mana saja berada, biar mereka dengan pimpinan dari Roh Kudus, dengan berkat yang melimpah atasnya. Hamba berdoa,
Dan saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Akan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku.